Perkenalkan, saya atas nama Nikade Wika Puspasari dengan NIM 19103015 dari kelas DC Audit Keuangan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Audit Keuangan. Konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan karena konsep ini mengharuskan seorang auditor untuk mempertimbangkan beberapa hal seperti keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan menaruh kepercayaan atas laporan keuangan yang diaudit. Konsep materialitas ini digunakan dalam perencanaan audit, karena auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun terkait dengan laporan keuangan yang diaudit, apakah laporan keuangan tersebut sudah akurat atau belum. Jadi, auditor tidak bisa memberikan jaminan. Kemudian, hal itu dikarenakan auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit, dan juga auditor tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga materialitas karena digunakan dalam perencanaan audit, maka materialitas ini dapat mempengaruhi auditor dalam mengumpulkan kecukupan bukti audit. Maka dari itu, konsep materialitas ini penting dalam audit laporan keuangan karena konsep materialitas ini digunakan dalam perencanaan audit. Yang saya ketahui, fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan disengaja dan menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga merugikan pihak perusahaan dan pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan. Hal yang menjadi penyebab adanya fraud yaitu karena adanya tekanan, adanya kesempatan, dan adanya alasan pembenaran. Hubungan fraud dengan tingkat materialitas yaitu dalam pemeriksaan laporan keuangan, auditor akan melakukan evaluasi terhadap salah saji laporan keuangan yang ada. Jadi, auditor akan memeriksa apakah ada kecurangan yang menyebabkan salah saji laporan keuangan. Apabila terdapat suatu kecurangan, maka otomatis akan mempengaruhi materialitas pada tingkat laporan keuangan. Hal inilah yang menjadi dasar pemeriksaan oleh auditor untuk mencegah salah saji atas kewajaran laporan keuangan pada suatu perusahaan. Yang saya ketahui, bukti audit merupakan segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Bukti audit yang berkualitas akan membantu auditor dalam mengeluarkan opini yang dapat dipercaya. Jenis bukti audit yang pertama yaitu pengujian fisik. Jadi, bukti pengujian fisik adalah fakta atau informasi yang diperoleh oleh auditor dengan cara melihat secara fisik dari aset perusahaan. Contohnya, mengecek kebenaran luas tanah yang tertera dalam sertifikat tanah dan pemeriksaan atas dokumen penjualan. Bukti yang kedua yaitu konfirmasi. Jadi bukti konfirmasi ini adalah fakta yang diperoleh auditor berdasarkan pernyataan baik bersifat langsung maupun tertulis. Contohnya yaitu auditor meminta tanggapan langsung secara tertulis dari pihak ketiga yang memberikan verifikasi atas akurasi informasi yang diminta. Jenis yang ketiga yaitu dokumentasi. Jadi dokumentasi adalah cara pembuktian yang paling relevan dalam memperoleh bukti yang valid setelah melakukan pengujian fisik terhadap bukti barang yang sifatnya habis dipakai atau berupa kegiatan. Contoh bukti dokumentasi biasanya auditor menerima sebuah dokumen yang berwujud kertas seperti bukti yang memadai. Kemudian auditor akan menilai apakah dokumen tersebut berasal dari luar atau eksternal perusahaan maupun dari dalam perusahaan. Selanjutnya, jenis bukti
analitis. Jadi dalam memperoleh bukti analitis ini, umumnya auditor akan membandingkan suatu objek dengan objek yang lainnya. Contohnya, auditor melakukan perbandingan antara neraca saldo dengan beberapa laporan keuangan lainnya seperti laba rugi. Contoh lain misalnya auditor melakukan perbandingan harga pada invoice dengan daftar harga lalu melakukan kembali analisis. Jenis yang selanjutnya yaitu wawancara. Jadi wawancara ini diperlukan untuk menilai bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Contohnya auditor melakukan wawancara lisan dengan pihak terkait kebijakan akuntansi, lokasi dokumen, dan lain sebagainya. Yang saya ketahui, fraud triangle adalah segitiga kecurangan yang menggambarkan adanya 3 kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Dalam melakukan kecurangan, seorang staf tidak akan langsung bertindak, melainkan terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu tahapan adanya tekanan, peluang, serta pembenaran. Kemudian contoh kasus terkait segitiga kecurangan yaitu kasus Facebook dan Google. Jadi pada kasus tersebut terdapat salah satu oknum yang melakukan tindak kejahatan pencurian identitas, penipuan finansial, dan pencucian uang. Jadi oknum tersebut yang bernama Esvaldas melancarkan aksinya dengan menggunakan metode bisnis email compromise atau BEC. Ia mengirimkan tagihan kepada kedua perusahaan tersebut yaitu Facebook dan Google menggunakan email beridentitas Quanta Computer. Jadi dia melancarkan aksinya lengkap dengan dokumen dan surat kontrak yang telah dipalsukan sebelumnya. Dan Facebook dan Google ini percaya terhadap tagihan yang diberikan tersebut dan mengirimkan uang. Sehingga terjadilah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum tersebut dan merugikan pihak Facebook dan Google. Jadi tindakan kecurangan yang dilakukan tersebut bisa kita lihat melalui 3 tahapan, yaitu adanya tekanan sehingga ia melakukan tindakan kejahatan atau kecurangan, kemudian adanya peluang yaitu peluang dari Facebook dan Google, dan adanya pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan. Di sini saya menggunakan contoh pada Rumah Sakit Omni Internasional yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu, khususnya pada penanganan keluhan pasien. Jadi, rumah sakit ini harus diaudit atau perlu dilakukannya suatu proses auditing dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan keluhan pasien sesuai dengan prosedur yang dijalankan saat ini. Dilakukannya proses auditing bertujuan untuk mengevaluasi penanganan keluhan pasien tersebut yang terdapat pada Rumah Sakit Omni Internasional. Kemudian proses audit dalam rumah sakit ini menjadi kegiatan penting yang harus dilakukan secara berkala agar mendapatkan informasi terbaik mengenai penanganan keluhan pasien saat ini. Selain itu, rumah sakit ini perlu dilakukannya proses audit, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan keuangan rumah sakit berdasarkan prosedur penanganan keluhan pasien saat ini. Maka perlu dilakukan auditing, sehingga pihak manajemen dapat mengumpulkan informasi yang tepat berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang dikumpulkan dalam proses audit. Kemudian proses auditing ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur penanganan pasien atau prosedur penanganan keluhan pasien sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di rumah sakit tersebut, dan juga untuk mendapatkan informasi keuangan yang akurat dan relevan sesuai dengan aktivitas keuangan yang dilakukan
rumah sakit Omni Internasional tersebut. Sehingga pada rumah sakit Omni Internasional ini sangat perlu dilakukan sebuah proses audit. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih.